Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Aku berjalan dan terus berjalan. Orang mengerti dan memahami diriku, tapi tak mengerti siapa aku. Sedangkan aku selalu menjadi diriku yang bukan aku, dan tetap bukanlah aku, meskipun itu adalah diriku. Aku hanyalah tempat untuk menulis dan melukis, yang ditulis dan dilukis oleh sang pelukis bayangan. Dia adalah aku, dan aku adalah dia. Karena aku ini hanyalah sebuah raga, sedangkan dia adalah ruh kebenaran dari diriku sendiri. Dia adalah ruh sejatiku, yang memerintahkan aku untuk melakukan sesuatu, dan semua tindakanku itu adalah diriku yang diperintahkan dari yang bukan aku. Aku mencatat dan menulis dari sesuatu yang dianggap semu. Aku bicara dan mengatakan tentang sesuatu yang belum terjadi, yang dianggap bualan dan dianggap pula hayalan. Namun kita semua telah banyak lupa bahwa Tuhan sangat berkuasa, sehingga Dia akan membuat siapa saja seperti yang Dia kehendaki. Mungkin aku adalah orang yang bodoh. Jikalau aku pandai dan pintar, maka aku tak akan banyak bicara. Tapi mungkin karena kebodohanku, jika kemudian Tuhan meneteskan setetes air kehidupan untuk aku mengerti dan aku fahami. Lalu aku berkata pada diriku sendiri, mengapa juga engkau berpikir tentang suka dan tidak suka? Sedangkan banyak orang yang lebih hebat dari dirimu, tetap saja ada yang mencaci. Banyak pula orang yang lebih baik darimu, tetap saja ada yang membenci. Jika yang engkau katakan adalah sebuah kebaikan, mengapa pula engkau ragu dan risau? Toh, semua akan terbukti seiring waktu. Kemudian aku tersadar. Aku menyadari bahwa aku tak bisa melukis dan mengukir kata-kata yang seindah itu. Lalu aku bertanya lagi, siapakah kamu? Dan siapa pula aku? Ia pun menjawab, aku adalah pembimbing hidupmu. Jikalau engkau tidak aku bimbing, maka hidupmu akan dipenuhi gejolak nafsu dan angkara murka. Bahkan mungkin dunia ini pun akan kamu telan dalam perutmu yang penuh sampah. Atau bahkan semua orang akan kau bodohi dengan alam pikiranmu yang penuh tujuan dan kesombongan. Untuk itulah aku diperintahkan untuk membimbingmu, agar dirimu mengerti dan mengetahui dari sesuatu yang masih menjadi misteri.
Lalu aku bertanya lagi, jika dirimu adalah pembimbingku, lalu siapakah aku? Maka ia pun menjawab, kamu adalah kebodohan dan kesombongan. Kamu adalah keangkuhan dan kecongkaan. Karena dirimu merasa punya dan memiliki, sehingga hidup semena-mena terhadap apa saja. Aku memang tak bisa berbuat sepertimu, tapi dirimu tanpa aku, maka dirimu tak akan pernah mengerti tentang kebenaran. Kamu akan selalu membutuhkan aku, meskipun aku engkau sia-siakan. Tapi aku akan selalu bersabar, karena aku tak bisa terpisah dari dirimu. Aku berhenti sejenak sambil kusulut rokok dan bergumam. Dialog dengan kamu menjadikan aku seperti orang yang bodoh. Tapi jika aku tak bersamamu, kepandaian dan kepintaranku tiada berarti, karena hanya akan menghancurkan kebenaran. Saat ku hisap sebatang rokokku, kemudian dia menghardikku. Aku akan tetap terus memaksamu, karena aku tak bisa membiarkanmu dalam kebodohan karena kesombongan dan keangkuhan. Aku ini ruh kebenaran yang dititahkan Tuhan selalu dalam kebenaran. Aku tidak mempunyai nafsu, karena tugasku adalah untuk kebenaran dirimu. Aku tersentak dan kaget. Kemudian aku menjawabnya, apakah aku ini adalah raga yang kamu anggap bodoh? Tidak bisa berbuat apapun tanpa dirimu. Ia pun menjawab, kamu tidak bodoh. Hanya saja tanpa diriku, maka kamu akan selamanya menjadi budak dunia. Jika itu yang terjadi, maka kelak di hadapan Tuhan kita, aku akan ikut teradili dalam tindakanmu yang bodoh itu. Sejenak aku terdiam lagi, ku hisap rokokku perlahan dan bergumam, apakah kau ini yang dimaksud dan disebut sebagai pelukis bayangan? Apakah kau adalah sang maestro dan sutradara dari semua perilaku dan tindakanku? Kemudian dia berkata lagi, sudahlah, jangan kau bodohi dirimu dengan nafsumu. Biarkan aku masuk kembali ke dalam ragamu. Kamu adalah aku, sedangkan aku adalah tetap aku. Karena aku akan tetap diam dengan semua tindakanmu, bila dirimu telah menerima aku sebagai kebenaran. Dan kamu itu hanyalah raga, tempat aku menulis dan melukis kisah. Terkadang aku memang bukan diriku, namun tetaplah sebagai aku, karena semua orang hanya akan mengerti aku tanpa memahami siapa dirimu, yaitu ruh sejatiku. Kubuang sisa batang rokok yang tersisa, bergegas mengambil air berwudu
dan kembali tafakur di atas sajadah. Inilah hidupku bersama dengan sang pelukis bayangan.